Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabika wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah Islam iman, yang memberikan kita sehat dan juga sempat sehingga di hari paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam satu tahun ini, yaitu di hari Arafah, di hari di mana para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji melakukan ritual yang paling penting dari hajinya, seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, yang namanya haji itu ya Arafah. Kalau ada orang berangkat haji nggak ngikuti wukuf Arafah, maka tidak sah hajinya dan harus diulangi di tahun berikutnya atau di waktu yang lainnya, sehingga ibadah hajinya itu belum dianggap sebagai haji yang menggugurkan kewajiban haji bagi hamba tersebut. Maka di hari yang mulia ini, di hari yang banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah memperbanyak zikir, juga memperbanyak berdoa, memperbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap doa-doa kita di hari-hari semacam ini, di hari Arafah semacam ini, pahalanya semacam ketika kita berdoa di malam Lailatul Qadar. Oke. Jadi ibadah-ibadah di hari-hari semacam ini dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang luar biasa banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan satu ibadah yang dilaksanakan di hari-hari 10 hari pertama
Dzulhijjah ini minimal Allah Ta'ala itu mengganjar dengan lipatan 700 kali lipat. Itu untuk satu ibadah, yaitu untuk satu ibadah. Kalau Allah Ta'ala ingin menambahkannya, Allah Ta'ala maha mampu untuk menambahkannya dengan tambahan yang lebih banyak. Jadi hadirnya jenengan ngaji di hari ini, hari rutinan kita Darussalam Kamis pagi ini, ini jenengan datang hari ini, pahalanya semacam jenengan datang majelis Kamis 700 kali. Jangan eling-eling, mulai dari awal buka sampai sekarang kira-kira sudah nyampe apa enggak kita ngaji 700 kali. Dan ini jarang-jarang. Saya kayaknya belum pernah ngaji nepati hari Tarwiyah ataupun juga hari Arafah itu hampir enggak pernah. Jadi belum tentu tahun depan ini kita ketemu yang semacam ini. Belum tentu 2 tahun lagi, belum tentu 3 tahun lagi, bahkan belum tentu 5 ataupun 6 tahun lagi kita ketemu di hari pas waktu kita ngaji, kita bermunajat, kita doa bareng-bareng, kita baca la ilaha illallah bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Bacaannya aja 10 kali. Itu padahal kalau jenengan di istilahnya kalau mau kita ngeresepi apa yang isi yang dimaksud di sini. Jadi dari awal itu dikatakan la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Ya Allah, saya mengucap la ilaha illallah sebanyak malam-malam sepanjang masa. Ya Allah, saya baca la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur sebanyak hari-hari dan bulan-bulan. Ya Allah, saya baca la ilaha illallah adada amwajil buhur sebanyak ombak-ombak di lautan. La adada ad'afil wujud sebanyak jenengan maha mampu di dalam melipat gandakan setiap pahala. Sebanyak kedipan mata, sebanyak banyaknya batu yang kecil ataupun batu yang besar, sebanyak nafas-nafas yang terhembus dari setiap hidung, dari setiap jiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi ini bacaan la ilaha illallah yang pahalanya ini jalurnya double ya Allah. Tambahnya double ya Allah, tambahnya double ya Allah, tambahnya double. Yang bisa ngitung ya mek malaikat tuh. Kita aja mau ngitung, mau ngitung nafas aja loh dalam enggak usah dalam sehari jangan ngitung nafas. Jam saya kasih tugas ibu 1 jam ke depan, tolong nafasnya masing-masing dihitung. Kayaknya ada sing iso, asal misalnya, berarti apa? Yang bisa ngitung hanya para malaikat, yang bisa ngitung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi kita di majelis, ditambah lagi kita bacanya secara berjamaah, ditambah lagi ini di hari yang mulia, bahkan puncaknya hari mulia yaitu hari Arafah. Kita para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen orang-orang mau dia melaksanakan haji ataupun nggak melaksanakan haji, pengennya hatinya semua umat Islam itu terpaut dengan mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Karena itu termasuk salah satu ibadah yang menjadi pondasinya agama Islam. Setiap dari kita, setiap dari jenengan, bahkan setiap dari umat muslim harus punya keinginan, harus punya cita-cita, harus punya tujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai apa? Sebagai penggugur kewajiban dia sebagai seorang muslim. Jadi kalau sudah punya uang, kalau sudah punya harta, bahkan kalaupun misalkan kita belum punya, kudu nabung titik. Jangan sediakan kotak diisi setiap hari semampunya, ditulisi iki dingge kaji. Ini saya pakai untuk haji ya Allah. Entah kapan diundangnya, entah kapan berangkatnya, entah bagaimana caranya, Allah Ta'ala maha mampu untuk mengundang kita semuanya. Allah Ta'ala maha mampu untuk mengundang kita semuanya. Jangan jenengan perkecil dengan kekecilan kita. Jangan kita nggak punya optimisme di dalam hal tersebut karena uang yang ada di rekening kita. Didelok saldo rekeningnya orang mungkin budal kaji, mungkin bu, koyo pirang tahun aku iso budal kaji. Kalau Allah Ta'ala maha pengen untuk mengundang seseorang, digampangkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Yang viral tahun ini kan ada satu orang dari daerah Libya atau dari daerah Suriah, dari mana?
Libya, jadi berangkat mau haji, visanya kesendet di bandara, pesawatnya sih balik Bu, pesawatnya sudah naik, ada kerusakan, turun lagi, dibenak nih, belum bisa naik, belum diizinkan naik, berangkat lagi, rusak lagi, balik naik, akhirnya pilot memutuskan sepan melbu ya Bang, kayaknya ini pesawat gak bakalan nyampe Mekah kecuali bawa orang itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pengen ngundang dia di Mekah. Wa adzin linnasi bil haji ya'tuka rijalan min kulli fajjin 'amik. Katanya Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim yang dikasih izin sama Allah Ta'ala untuk menyerukan orang-orang melaksanakan ibadah haji, untuk ngajain orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Katanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, suara saya terbatas, tempat saya terbatas, jangkauan saya terbatas. Gimana caranya saya menyampaikan suara ini untuk mengundang orang-orang berangkat haji ini? Gimana caranya ya Allah? Katanya Allah Ta'ala, kamu undang, kamu serukan aja, saya yang akan mendatangkan orang-orang dari segala penjuru pelosok bumi. Kapan terjadinya? Sekarang. Kapan terjadinya? Setiap tahun, mulai dari zamannya Nabi Allah Ibrahim sampai akhir zaman, itu Mekah, itu tempat tawaf, itu Ka'bah al-Musyarrafah gak akan pernah kosong dari orang-orang yang melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan tahallul, gak pernah lepas dari orang-orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Jadi di hari semacam ini kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma ja'alna minal waqifina bi Arafah. Ya Allah, semoga kita masuk di dalam golongan mereka-mereka yang wukuf di Arafah. Minal mutadarriina fi Arafah, dari orang-orang yang bertadarruk, bermunajat, minta sama Allah Ta'ala tentang segala keluh kesah mereka, taubat, minta ampun dan sama Allah Ta'ala di padang Arafah yang dijanjikan enggak mungkin ada orang wukuf di Arafah kecuali diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada satupun orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali hajinya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum berangkat mugi-mugi katut. Kalau enggak tahun ini, tahun depan, tahun ini enggak mungkin bisa, terus ditutup bisa. Berarti kalau enggak tahun depan, ya tahun depannya lagi, kapanpun mugi-mugi dikasih umur untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan di hari ini sebagai bentuk pengingat saja, kita akan bahas tentang bab Idain, tentang Idul Adha, tentang hari raya. Karena kalau saya lihat di Sulamut Taufik ini nggak ada babnya sholat Idul Fitri ataupun sunnah-sunnahnya hari raya, itu nggak ada. Lek ngenteni ngaji kitab ini yo kiamat kurang rong dino lagi teko, maka harus dibuka aja babnya, istilahnya sedikit-sedikit kita bisa mempersiapkan diri dengan cara-cara terbaik seperti yang diajarkan sama Allah Ta'ala, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semua ulama sepakat, bahwasanya di hari raya Idul Adha itu amalan yang paling afdol, yang paling dianjurkan, yang paling ditekankan sama Nabi adalah melaksanakan kurban Idul Adha, nyembelih hewan kurban. Itu Rasulullah SAW mengatakan, ma min amalin ahabbu ilallahi fi yaumin nahar min iraqatid dam. Tidak ada satu amal kebaikan apapun yang dilaksanakan di hari raya Idul Adha yang lebih mulia dibandingkan nyembelih hewan kurban. Jadi kalau ada rezeki di hari-hari semacam ini, didelok saldo rekeningnya ada dana bersih atau ada dana yang aman untuk dipakai, istilahnya nggak akan bikin jenengan ini ekonominya keteteran. Ada yang dipakai buat bayar listrik, ada buat bayar SPP anaknya, ada buat kebutuhan bayar kontrakan dan lain sebagainya ada. Kok dilihat ada dana di atas 3 juta misalkan, seperti harga kambing di saat ini, maka sunnah bagi kita untuk mengeluarkannya, diniatkan untuk korban. Diniatkan untuk korban. Dan kesunahan itu datangnya setiap tahun,
bukan seumur hidup sekali. Bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun kalau ada dana, istilahnya ada ringan kita untuk mengeluarkannya, silahkan keluarkan. Silahkan keluarkan. Itu adalah amalan yang paling mulia di hari raya Idul Adha. Kalaupun misalkan kita belum bisa untuk korban di tahun ini, jenengan ngangen-ngangen minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tahun depan muga-muga aku iso korban. Tahun depan moga-moga saya bisa korban. Ditambahi dengan usaha-usaha. Di antaranya mungkin nabung. Kayak misalkan di sini daerah Kampung Dalam sini orang-orang Banjar ini punya biro jasa, di situ ada tabung korbannya. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Kalau nggak salah gitu. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Kalau setahun sekali berarti iurannya itu per bulan 300.000. Nanti 10 bulan dipetok 3 juta. Tinggal lihat harga kambing berapa. Kalau 3.200.000 garek nambahi 200. Kalau 3.100.000 tinggal nambahi 100. Kalau pengen yang kambingnya besar 3.500.000 tinggal nambahi 500.000. Ada yang rollingnya 2 tahun sekali. Berarti iurannya sekitar 150.000. Nah, nanti 2 tahun dapat 3 juta. Dapat 3 juta 2 tahun sekali, akhirnya dia bisa korban. Mungkin kalau mau lebih ringan lagi 3 tahun sekali. Pengen lebih ringan lagi 4 tahun sekali. 3 tahun sekali berarti ya 75.000 bersasi. Kalau mau 5 bulan sekali, 5 tahun sekali berarti ya 2.500 berapa? Bismillah. Jangan hitung dhewe. Jadi setiap bulannya, maka insya Allah kita 5 tahun sekali. Itu matematika, Bu, nggak mungkin kelong kalau sudah di planning semacam itu. Dan apakah boleh kita itu nyicil hal-hal semacam itu? Apa boleh? Boleh. Mungkin dengan nyicil jilbab orang tahu tekok. Kok nyicil korban dadak tekok, nyicil umroh, nyicil haji dadak tekok, nyicil jilbab nggak pernah nanya. Berarti apa? Boleh. Bahkan itu di situ kita punya kemuliaan lebih, yaitu apa? Memanjangkan niat kita. Manjangin niat. Akhirnya setiap bulan, ya Allah niat korban, ya Allah niat korban, ya Allah niat korban. Dan kalau sudah dibiasakan, tahun pertama jenengan bisa korban, jenengan lihat, insya Allah tahun-tahun berikutnya jenengan tetap bisa korban. Diringankan sama Allah Ta'ala, diluaskan rezekinya sama Allah Ta'ala. Gak ada ceritanya orang sedekah itu jadi melarat, itu gak ada. Gak ada ceritanya orang berjuang di jalannya Allah Ta'ala, duitnya tambah entek, tidak ada. Jangan lihat orang-orang ahli sedekah itu bali yazdat, tambah akeh duitnya, tambah tentrem hatinya, tambah bagus kehidupannya, dijaga sama Allah Ta'ala dari segala macam keburukan. Jadi kesunahan untuk iraqatud dam itu bahkan diajarkan sama Nabi Muhammad kepada putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Di hari raya Idul Adha Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah qumi, wahai Fatimah berdiri kamu, ishhadi udhiyatak." Sana pergi, lihat hewan sembelihanmu. Lihat ketika hewanmu ini, korbanmu ini lagi disembelih. Fa'inna, karena sesungguhnya ketika darah hewan korbanmu ini nyentuh tanah, dengan itu juga Allah Ta'ala mengampuni seluruh kesalahanmu. Dosa matamu diampuni sama Allah, dosa tanganmu, dosa kakimu, dosa perutmu, dosa semua yang ada di dalam dirimu diampuni sama Allah Ta'ala dari mulai pertama kali darah itu dialirkan. Dan nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan mendatangkan hewan-hewan korban tersebut, dimasukkan ke dalam timbangan amal kebaikanmu, dikalikan 700 kali lipat. Dikalikan 700 kali lipat dari beratnya hewan korban. Jadi kalau misalkan korbanmu beratnya 15 kilo, dikalikan aja 700 kali. Kalau misalkan beratnya sampai 20 kilo, sebanyak itu juga Allah Ta'ala akan memberatkan timbangan amalnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Waquli," dan katakan ketika kamu melihat hewan korbanmu disembelih itu, wahai Fatimah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya Allah, salat saya, ibadah saya, bahkan hidup mati saya hanya untukmu ya Allah.
Saya hidup karenamu, matikan saya karenamu juga ya Allah. Saya ibadah karenamu, nusuk. Nusuk itu lebih ke ibadah yang sifatnya itu semacam umroh dan juga semacam haji. Baik itu ibadah saya di negeri saya ataupun ibadah saya di tanah suci ya Allah, maka itu semuanya juga karena Engkau ya Allah. Ditanya, ada salah satu sahabat mendengarkan hal tersebut, nanya sama Nabi, ya Rasul, ada khassah li ali Muhammad, ya Rasul, pahala ini didapat khusus untuk anak cucunya Nabi, untuk keluarganya Nabi, amlil muslimina ammah, atau untuk semua orang muslim? Maka Nabi Muhammad mengatakan, bal li khassati ali baiti Muhammad walil muslimina ammah. Bahkan pahala ini diberikan sama Allah Ta'ala untuk keluarganya Nabi maupun yang bukan keluarganya Nabi. Mereka-mereka yang punya nasab nyambung kepada Rasulullah SAW ataupun semua orang muslim, ketika mereka berkorban, mereka akan mendapatkan pahala yang semacam itu. Jadi usahakan untuk korban. Kalau nggak bisa korban, niat korban. Dimulai dari korban apa Ustaz? Dimulai dari korban perasaan. Jadi delok ngomong korban, ya Allah, buku aku tahun ngarep. Itu berarti korban perasaan. Kalau korban perasaannya sudah, dinaikkan lagi levelnya. Korban apa Ustaz? Korban ndok. Ndok dhisik, telur dulu, tapi jangan jenengan kasihkan ke masjid. Nggo ndok dibawa ke masjid. Apa korban saya? Guyu tak ini. Atau ayam, ayam itu kalau ayam itu ada darahnya, ada. Diceritakan termasuk salah satu ulama yang membolehkan korban ayam, tapi ini nggak boleh dikasihkan ke masjid, nggak boleh dititip nenek langgar. Kalau jenengan korbannya ayam, jenengan belah dewe, masak dewe, dimakan dewe, atau diberikan ke orang-orang terdekat kita, dan diberikannya matang aja, jangan mentah. Bingung kok, aku entuk kresek kok warnanya putih, enek suwiwine, bingung akhirnya. Jadi ketika Rasulullah SAW pernah diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu ketika hari raya, mungkin siangnya atau sorenya, nanya sama sahabat satu-satu. Ketemu sama para sahabat laki-laki, ditanya sama Nabi, kamu korban apa? Kambing ya Rasul. Kamu apa korbannya? Sapi ya Rasul. Kamu apa? Unta ya Rasul. Semua ditanya-tanya, ini aku ini ya Rasul, aku ini ya Rasul. Sudah korban semuanya. Setelah itu Rasulullah nanya sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ini terkenal miskin, gak punya rumah, tinggalnya di terasan masjidnya Rasulullah SAW. Kalaupun punya baju, itu baju satu-satunya beliau. Lek diangkat titik pupune ketok, lek dipelorotnya titik udele ketok. Itu Sayyidina Bilal. Miskin, bukan cuman miskin papa. Tidak miskin tok, miskin sore naik. Ketika ditanya sama Rasul, wahai Bilal, kamu sudah korban apa belum? Kamu sudah nyembelih hewan apa belum? Katanya Sayyidina Bilal, sudah ya Rasul. Apa? Ayam. Guyu Rasul. Ketawa, senyum, juga ditegur sama Rasul. Maka dari hadis ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, oh berarti boleh korban ayam. Tapi para sahabat yang lain yang menjadi ijma'nya para ulama, para sahabat yang lain itu menganggap ketawanya Rasul ini ketawa geli-geli maklum. Ya wis lah, pancen yo Bilal, wes bisa korban ayam aja sudah bagus buat dia. Sudah bagus buat dia. Tapi para ulama sepakat yang namanya keafdoliahan ibadah korban itu cuman di 3 macam hewan. Yang paling mulianya adalah ibil, onta. Nomor 1 itu onta. Sedang nomor 2 adalah sapi. Dan onta sama sapi ini bisa mencukupi atau bisa diangkat sampai 7 orang. 8 orang sudah bisa. 10 orang nggak bisa. Jadi sapi ataupun ibil ataupun onta itu bisa diangkat sama 7 orang. Baru kalau kambing itu 1 orang 1 atau 1 keluarga 1. Jadi hukumnya udhiyah ini, hukumnya nyembelih hewan korban itu sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah. Apa sunnah alal kifayah itu? Ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah diantaranya sholat berjamaah.
Kalau ada di satu daerah sudah ada orang yang melaksanakan sholat jamaah, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau sampai ada satu kampung nggak ada jamaah sama sekali, masjidnya kosong melompong, nggak enek sing adzan, nggak enek sing qomat, nggak enek sing melaksanakan sholat berjamaah di tempat tersebut, maka orang sak kampung itu tadi dosa. Nah, ini namanya fardu kifayah. Sholat jamaah itu fardu kifayah. Menghafal Al-Quran, salah satu ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada satu daerah kok nggak ada sama sekali penghafal Al-Quran di situ, maka sak kampung dosa kabeh. Tapi kalau sudah ada orang yang menghafal Al-Quran di situ, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Belajar ilmu tentang faraid, ilmu tentang warisan, nah, itu juga hukumnya adalah fardu kifayah. Ada satu orang yang ngerti, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi sampai sak kampung ndak enak sing ngerti faraid sama sekali, nggak ada yang ngerti ilmu tentang warisan sama sekali, sak kampung semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Jadi wajib alal kifayah. Nah, tapi kalau udhiyah ini, kalau korban ini hukumnya adalah sunnah alal kifayah. Sunnah, tapi kalau sudah ada yang mendirikannya, gugur kesunahan bagi yang lainnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau untuk satu keluarga, satu orang aja sudah korban, maka gugur kesunahan untuk satu keluarga tersebut. Masih anaknya 10, sudah. Masih anaknya 10. Jadi satu keluarga ada satu aja yang korban. Jadi misalkan bapaknya korban, bapaknya yang melaksanakan korban, maka itu mencukupi untuk istrinya, untuk anak-anaknya, cukup. Satu korban itu cukup untuk satu keluarga. Tapi kalau misalkan istrinya pengen korban sendiri gimana? Boleh. Tapi kalau misalkan istrinya kerja, ataupun istrinya kerja, atau istrinya punya uang sendiri, punya uang warisan atau apa misalkan, dia pengen korban sendiri, suaminya korban, terus istrinya juga korban, gimana hukumnya? Boleh. Nanti anaknya ada yang sudah gede, setelah itu kerja, dia pengen korban sendiri, nah itu juga boleh. Nah, jadi kesunahan itu satu mencukupi untuk keluarga. Tapi kalau misalkan setiap orang di situ punya pekerjaan masing-masing atau punya harta sendiri-sendiri, setelah itu mereka pengen berkorban, itu juga diperbolehkan. Bukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah. Jadi dan kesunahannya itu datang setiap tahun. Jadi kalau sudah masuk Dzulhijjah kayak gini, dengan kelihatan longgar, atau baru dapat rezeki, ujuk-ujuk misalkan omae payu atau omae di sini dibangun, jadi misalkan punya tanahnya laku, atau misalkan dapat rezeki nomplok misalkan, betok arisan misalkan. Nah, dengan pas hari-hari semacam ini, maka sunnah untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, itu adalah kesunahan yang paling mulia di hari raya Idul Adha. Jadi usahakan semuanya melaksanakan. Usahakan semuanya melaksanakan. Kalau enggak pun, itu tadi korban perasaan di sini. Allah Akbar. Nah, di sini saya pengen bahas tentang kesunahan di hari raya. Termasuk diantaranya adalah hukumnya, waktunya, sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Nah, jadi hari raya Idul Adha, hari raya yang Allah Ta'ala berikan untuk umat Islam dalam hal kebahagiaan, untuk menjadi pengulangan kebahagiaan tiap tahun, itu ada 2 hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Dan semua ulama sepakat hari raya Idul Adha itu lebih mulia dibandingkan hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Adha lebih mulia dibandingkan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi takbir hari raya Idul Adha juga lebih mulia dibandingkan takbir hari raya Idul Fitri. Jadi dari segala aspek itu hari raya Idul Adha itu lebih afdol. Tapi biasanya orang Indonesia lebih euforianya itu lebih di hari raya Idul Fitri ketimbang hari raya Idul Adha. Lambine menterek kabeh pada hari raya Idul Fitri, sembarang dituku, jilbabe, jepite, kacamata
behele apa nih? Dalemannya luaran sampai dalemannya anyar kabeh. Kalau hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha sampai matang-matang Pak. Dan biasanya cuma sebentar aja. Padahal kemuliaannya kenapa? Karena kalau hari raya Idul Adha itu perintah sholat Idul Fitrinya itu binasil Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, tak beri kamu telaga al-kautsar, maka sholatlah kamu. Nah, ini maksud sholat di sini apa? Sholat hari raya Idul Adha. Wanhar, setelah itu sembelihlah hewan kurban. Setelah itu sembelihlah hewan kurban. Dan di dua hari raya ini Allah Ta'ala memang pengen memberikan kegembiraan kepada setiap harinya orang yang beriman. Makanya ada bentuk ibadah untuk diri sendiri, ada bentuk ibadah kita berbagi kepada sesama. Kalau hari raya Idul Fitri ada yang namanya zakat fitrah, gitu? Ada yang namanya zakat fitrah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pengen memastikan semua rumah, semua keluarga, semua orang ahli iman di situ bisa merayakan hari raya tanpa khawatir kelaparan. Kabeh wong mesti entuk beras. Semua orang insya Allah punya beras di rumahnya, punya gandum di rumahnya, punya makanan pokok di rumahnya. Sehingga di hari raya itu orang kalau sudah perutnya kenyang, hatinya tenang. Orang kalau tahu apa yang bisa dimakan hari itu, insya Allah hatinya ayem. Makanya wong bodoh hari Idul Fitri itu kabeh guyu. Kabeh guyu. Sing sugih, sing gak sugih guyu kabeh. Kenapa? Beras saya aman bulan ini. Bahkan kalau orang-orang yang istilahnya di lingkungan orang-orang yang ngerti, itu zakat itu dari zakat fitrah itu bisa mencukupi mereka sampai sebulan ke depan. Kalau di tempat-tempat orang yang ngerti, saking banyaknya orang yang memberikan zakat fitrah kepada mereka. Di hari Ramadan, puncaknya di Syawal itu Allah Ta'ala ngasih istilahnya kewajiban yang namanya zakat fitrah. Nah, di hari raya Idul Adha Allah Ta'ala memberi, walaupun nggak sampai ke tingkat wajib, tapi hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan sama Nabi. Nah, yang namanya adalah kurban. Korban, jadi korban daging. Korban, jadi yang diberikan itu dalam bentuk daging. Mulai kapan? Mulai dari setelah turun dari sholat Idul Fitri sampai Ayyamun Tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi 10 hari raya Idul Adha, 11, 12, 13. Nah, ini adalah waktunya seseorang untuk diperbolehkan nyembelih hewan korban. Jadi puncaknya terakhir itu adalah tanggal 13 Asar. Jangan sampai kita korban nyembelihnya tanggal 14 atau tanggal 15 atau tanggal 16. Makanya itu kalau ada orang bikin istilahnya kumpulan untuk, jadi istilahnya ada donasi yang nyuruh kita untuk, istilahnya slogannya mereka itu bilang gini, korban kalian, korbanlah ke kami, korban kalian akan kami berikan untuk sepanjang tahun. Nah, ini tidak oleh nih, ini kreatif yang salah nih, ini kreatif yang salah, karena yang namanya daging korban itu cuman istilahnya jadi dapat pahalanya korban seperti yang tadi saya sampaikan itu cuman di hari-hari ini tadi. Tanggal 10, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Keluar dari itu sudah gak jadi korban. Keluar dari itu apa enggak dapat pahala? Tetap dapat pahala. Katanya Nabi fikul rabbin sadaqah. Di setiap jiwa yang basah itu tetap ada pahala sedekahnya. Tapi pahalanya bukan pahala korban. Jadi tetap ada pahalanya, tapi bukan menjadi ibadah korban. Karena kalau ibadah korban cuma boleh dilaksanakan di hari-hari yang semacam ini. Waktu hamidulu isyamsi ila zawal min yaumil idul fitril awal syawal min yaumil idul adha al-ashir min dzulhijjah. Namanya hari raya itu kalau hari raya Idul Adha ya di tanggal 10 Dzulhijjah. Sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah ta'khiruha ila an tartafi qadra rumhin. Sunnah-sunnahnya salat Id adalah yang pertama mengakhirkan salat Id itu sampai matahari itu naik sepenggalan. Jadi sudah setelah masuk waktu duha, sudah masuk waktu duha,
ditunggu sampai matahari ini naik sepenggalah sekitar 16 menit dari isyraq. Nah, itu sudah boleh melaksanakan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Cuman nanti bedanya kalau Idul Fitri sunnahnya itu diakhirkan, sunnahnya itu agak dimundurkan lagi. Biar apa? Biar orang-orang bisa bayar fitrah di pagi hari itu. Masih sah untuk bayar fitrah di pagi hari itu. Jadi sunnahnya untuk dimundurkan. Tapi kalau sholat Id untuk Idul Adha itu sunnah untuk diawalkan. Biar apa? Biar orang-orang cepet-cepet bisa nyembelih hewan kurban. Jadi kalau Idul Fitri sunnah diakhirkan, kalau Idul Adha sunnah diawalkan. Tapi kalau yang Indonesia podo wae. Sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada jam 6.30. Biasanya kan ngoten. Daerah bedanya. Padahal kesunahannya seperti itu. Dan yang kedua, fi'luha bil masjid ini tasa wa illa fi ghairi taqiful hayyat bi babil masjid yasma'na al-khutbah. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah salat Idul Adha ataupun Idul Fitri dilaksanakan di masjid atau di tempat-tempat umum yang luas, yang luas. Dan sunnah untuk keluar semuanya. Mau itu bapak-bapak, mau itu ibu-ibu, mau itu orang-orang sepuh, mau itu anak-anak kecil, bahkan yang haid sekalipun sunnah untuk keluar melaksanakan sholat Id. Tapi kalau untuk yang haid nggak sholat, tapi duduk di pinggir-pinggir masjid ikut dengarkan khutbah. Ikut dengarkan khutbah. Yang banyak terjadi bersolat Id malah podong lempi di sajadah. Mulai disik dewi-dewi, mulai sek. Padahal orang yang haid aja loh disunahkan untuk ikut datang untuk mendengarkan khutbah. Jadi kalau hari raya itu Bu, khutbahnya itu jangan ditinggal. Khutbahnya jangan ditinggal. Dengerin khutbah sampai akhir. Dan sebaiknya masjid-masjid ataupun musola-musola ataupun tempat-tempat yang melaksanakan sholat Id sebaiknya istilahnya salah satu yang harus dipikirkan itu adalah sound sistemnya ojo sampai masalah. Kayak gini tadi saya ngaji kudu ini angel Bu. Watuk bisa. Jadi salah satu hal yang paling harus diprioritaskan itu sound system. Jadi suara itu harus nyampe. Karena orang kalau sudah nggak bisa dengar, nggak akan bisa khusyuk. Orang kalau nggak bisa nyimak, kok ngene toh sone, kok ngene toh suarane, nggak akan bisa nyimak dengan benar. Rasulullah SAW itu salah satu kelebihan yang Allah Taala titipkan kepada beliau. Beliau itu diberi sama Allah Taala suara yang luar biasa lantang. Belum ada zaman mic, belum ada zaman sound system, tapi Rasulullah itu dikasih sama Allah Taala suara yang sangat-sangat lantang. Yang sampai di dalam kitab itu diceritakan Rasulullah khutbah Jumat, setelah itu beliau mengatakan ijlisu. Maksudnya apa? Duduk semuanya yang ada di masjid, duduk semuanya untuk dengarkan khutbah. Itu suaranya didengar sama para sahabat yang rumahnya itu dia lagi di jalan dan dia ada di desa sebelah. Jadi misalkan kampung dalam, desa sebelahnya kampung dalam ini apa? Kauman misalkan, sampai kok Kauman perungu suaranya Rasulullah. Sampai sahabat tersebut begitu Rasul kedengaran suaranya Rasulullah ijlisu, langsung duduk di tempatnya. Langsung duduk di tempatnya dan dia bisa mendengarkan khutbahnya Nabi meskipun tempatnya dia di desa sebelah. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah ketika beliau itu khutbah di Mina, istilahnya lagi mabit di Mina, lagi ibadah haji, itu orang-orang yang ada di haram kedengeran. Yang di Masjidil Haram kedengeran Nabi pada Rasulullah khutbahnya di Mina. Yang pernah haji pasti tahu. Jarak antara Mina ke Mekah itu berapa kilometer? Wong dari tendanya orang Indonesia sampai ke tempat Jamarat itu aja sekitar 6 kilo. 6 kilo bolak-balik 12 kilo. Itu dari Mina ke Haram itu jauh sekali, puluhan kilo. Tapi suaranya Nabi itu kedengeran. Nah, maka jenengan harus memaklumi ustaz
ustazah, para guru-guru, para guru-guru yang ngajar ini suaranya gak dikasih sama Allah Ta'ala mukjizat kayak Nabi Muhammad. Makanya jenengan sediakan mix yang enak, enak mimpin tahlil, enak mimpin yasin, enak mimpin maulid, sediakan mic yang enak, biar apa? Biar bisa disimak sama semua orang. Karena penyakitnya orang kalau sudah nggak bisa nyemak, omong demi, omong demi. Nah, setelah itu yang ketiga sunnahnya ihya ulailatihima bil ibadah. Memperbanyak ibadah, diperbanyak ibadah di hari-hari semacam ini, termasuk juga nanti malam. Jadi malam hari raya Idul Adha itu perbanyak ibadah di dalamnya. Termasuk kesunahan yang paling dianjurkan baca takbir. Baca takbir. Jadi takbirnya hari raya Idul Adha itu beda sama hari raya Idul Fitri. Takbir itu ada dua macam, ada yang namanya takbir muqayyad, ada yang namanya takbir mursal. Ada yang namanya takbir muqayyad, ada yang namanya takbir mursal. Takbir muqayyad ini cuman ada di hari raya Idul Adha. Apa itu? Baca takbir, takbirnya hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sailah akhir, sampai akhir itu dibaca setiap kali selesai sholat. Setiap kali selesai sholat, dimulai dari subuh hari Arafah atau asar hari Arafah. Jadi subuh tadi, jangan habis sholat subuh biasanya kan dikiran. Nah, sebelum dikiran apapun itu kalau di hari-hari semacam ini sunnah baca takbir. Jadi yang mengatakan mulai dari awal subuh Arafah itu sudah bisa. Ada yang bilang nanti asar mulainya. Nanti asar mulainya. Tapi kalau orang Indonesia biasanya bermaghrib. Jadi semuanya boleh. Jadi kalau untuk hari raya Idul Adha itu ada takbir muqayyad, bisa dilaksanakan, takbir mursal juga bisa dilaksanakan. Takbir muqayyadnya itu tadi setiap kali selesai sholat, dari mulai subuh hari Arafah sampai asar hari terakhir tasyrik, asar 13 Dzul Hijjah. Jadi hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jenengan selesai sholat disempatkan untuk baca takbir. Disempatkan untuk baca takbir. Berapa kali saja? Sekali boleh. Mau 3 kali juga lebih bagus. Itu namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mursal ini apa? Kalau takbir mursal di hari raya Idul Adha ada, di hari raya Idul Fitri juga ada. Apa itu? Takbir yang berkelanjutan, dimulai dari setelah maghrib, jadi nanti maghrib sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu jadi syiarnya hari raya. Di Idul Fitri ada, di Idul Adha juga ada. Makanya dikatakan takbirnya Idul Adha itu lebih afdol. Kenapa? Dua-duanya dilaksanakan. Takbir muqayyad dilaksanakan, takbir mursal juga dilaksanakan. Takbir muqayyadnya dilaksanakan, takbir mursalnya juga dilaksanakan. Yang keempat, al-husru wa yadkhul min muntasifil lail. Yang keempat, hari raya kudu atus. Jangan sampai jenengan sholat Id kepet. Jangan sampai berangkat sholat Id dalam keadaan belum mandi. Jadi sunnah untuk mandi. Kapan dapat pahala sunnah mandinya kapan? Min muntasifil lail, dari tengah malam sudah boleh. Jadi malam di paruh 2, nah itu setelah separuh malam yang kedua itu sudah boleh untuk melaksanakan mandi hari raya. Berarti sebelum subuh sah. Setelah subuh gimana? Boleh. Kenapa kok min muntasifil lail? Kenapa kok dari tengah malam? Karena dulu di zamannya Nabi, para sahabat yang rumahnya di gunung-gunung jauh-jauh dari Madinah itu berangkatnya untuk sholat Id ke masjidnya Nabi itu mulai dari tengah malam. Mulai dari tengah malam. Makanya mandinya sudah boleh dari mulai tengah malam. Itu sunnah yang keempat. Yang kelima at-tatayyub wa tazayyun. Yang kelima adalah pakai wewangian dan juga dandan. Pakai wangi-wangian dan juga
dandan itu maksudnya pakai baju yang rapi, pakai baju yang bagus. Oke, kalau hari raya Idul Fitri itu sunnahnya pakai baju yang terbaru. Oke, pakai baju yang terbaru. Kalau Idul Adha sunnahnya pakai baju yang terbagus. Jadi kok bengi jenengan buka lemarine, endi sing paling apik dipakai buat sholat ini. Ya, itu bedanya. Kalau hari Idul Fitri sunnahnya pakai baju baru. Kalau hari Idul Adha sunnahnya pakai baju yang terbagus. Jadi pakai wangi-wangian, dandan. Nah, ini sunnah untuk semua orang muslim. Sunnah untuk semua orang muslim kecuali para perempuan zawatul hay'ah yang masih rawan fitnah. Yang masih rawan fitnah. Di antaranya siapa? Perawan-perawan yang jenengan. Jadi kalau punya anak umur sudah balik sampai sebelum dia menikah, itu yang paling rawan itu di situ. Makanya mesti dideloki wong lanang. Laku ngoten iki wis duwe bojo purung, iki handap. Nah, itu dawat perempuan yang cantik-cantik, perempuan yang muda-muda, nggak mesti istilahnya nggak mesti perawan aja, tapi sebenarnya yang udah menikah pun kalau dia ini rawan fitnah, maka nggak sunnah untuk dandan, nggak sunnah untuk pakai wangi-wangian. Jadi yang dimaksud dandan sama pakai wangi-wangian di sini untuk perempuan khususnya harus terjaga. Istilahnya jangan terlalu berlebihan, yang umum-umum aja lah. Yang sekiranya kalau orang melihat kita itu ya kayak orang Islam pada umumnya, jilbab gede, setelah itu atau pakai mukena, dan yang berlebihan, nggak pakai wangi-wangian yang berlebihan. Perempuan itu sunnahnya kalau pakai wangi-wangian yang soft, yang lembut, dan dipakainya di dalam bukan di luar. Bukan setelah lengkap semuanya cerot atas sampai ke bawah, enggak, tapi di dalam. Jadi jangan misalkan ada kayak saya pakai baju luar, pakai baju dalam. Nah, pakai baju dalam dulu baru semprot parfum, baru setelah itu dipakein baju luarnya. Jangan habis lengkap semuanya semuanya ayu, orang jalan ambune. Nah, ini nggak boleh. Malah orang seperti ini justru tidak disunahkan untuk keluar untuk sholat hari raya. Setelah itu yang keenam al-bukur li ghairil imam. Nah, selain imam disunahkan untuk cepat-cepat berangkat. Selain imamnya sholat, kalau imam ataupun khotib keri-keri tidak popo, panggahe tunggon. Lek jamaah dari yang tunggon. Jadi selain imam sunnahnya adalah berangkat awal. Al-masyu ilaiha dhahaban, terus berangkatnya kalau bisa jalan. Kalau bisa jalan, karena dikatakan setiap langkah kita berangkat itu tadi akan menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Yang ke-8 ta'jilu salatnya. Ini tadi sudah ta'khiru salatin ila irtifa'is syams, al-fitru qabla salatin idul fitri wal afdal yakuna bitamra. Setelah itu kalau untuk Idul Fitri kita pagi sebelum berangkat itu sunnah untuk makan. Sunnah untuk makan. Tapi kalau hari raya Idul Adha sunnahnya nggak makan. Sunnahnya nggak makan, makannya sebisanya setelah sholat Id. Dan paling afdolnya makanan yang kita makan setelah sholat Id itu adalah dari hewan kurban yang kita sembelih. Dari hewan kurban ini yang paling afdol yang diambil apa? Hatinya. Suwi banget tuh saya ngenteni keplek, ngenteni antrian dan lain sebagainya. Ya wis, lek selak luwe jenengan tuh pencelai. Jadi paling sunnahnya sebenarnya itu, makanya Idul Adha itu kan sunnahnya sholat idnya cepet-cepet biar bisa cepet-cepet nyembelih hewan korban. Nah, nanti dari hewan korban itu cepet-cepet diambil satu bagian darinya. Paling afdolnya yang diambil apa? Hati. Hati. Para ulama mengatakan kenapa kok hati yang diambil? Orang yang korban itu sunnah untuk mengambil hati dari hewan korbannya sendiri. Selama korbannya dia bukan korban nadar. Kalau korbannya dia korban nadar, nggak boleh ngambil sama sekali. Jadi kalau misalkan ada orang nadar, ya Allah, anak saya mau masuk kuliah kampus A misalkan, kalau keterima saya nanti Idul Adha mau korban. Saya nanti Idul Adha mau korban. Setelah itu ternyata anaknya keterima.
terima. Oke. Gimana ini? Sudah nyembelih hewan korban, boleh nggak dia ngambil dari hewan korbannya, ngambil sesuatu dari hewan korbannya? Nggak boleh, karena korbannya dia adalah korban nadar. Tapi kalau korbannya dia korban sunnah, disunnahkan untuk ngambil. Dan yang paling disunnahkan untuk diambil adalah hati dari hewan korbannya dia sendiri. Lek nggak seneng hati saudara, lek nggak seneng hati paha. Paha atas apa paha bawah? Jenenge paha ini sing buri itu, bukan yang depan. Jadi itu kesunahnya. Kenapa kok kabit? Kenapa kok hati? Katanya para ulama, biar kita itu tafaulan, ini namanya. Tafaulan itu maksudnya menafsirkan ataupun berhusnudon dengan hal tersebut. Yang pertama adalah dikatakan biar kita itu dikasih sama Allah Ta'ala hati yang pintar berkorban di jalannya Allah. Biar kita dikasih hati yang bercahaya, biar kita dikasih hati yang ngerti gimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ulama yang mengatakan ada dua ilmu yang paling sulit. Tapi kita harus memiliki dua ilmu tersebut. Yang pertama adalah ilmu kenal Allah, ilmu kenal sama Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ilmu kenal kepada sesuatu yang disukai sama Allah. Jadi kenal sama Allah Ta'ala dan kenal sama segala sesuatu yang dicintai sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala senangnya saya ngapain ya? Sholat, saya sholat. Allah Ta'ala senangnya ngelihat saya ngapain ya? Hari-hari semacam ini senangnya ngelihat saya ngapain ya? Doa, kita doa. Allah Ta'ala senangnya ngelihat saya di hari-hari semacam ini ngapain ya? Sedekah, kita dimampukan untuk sedekah. Ya hari-hari semacam ini Allah Ta'ala paling senang lihat saya apa ya? Korban. Kita digampangkan untuk korban. Itu dua ilmu yang paling sulit tapi paling mulia. Jadi hatinya. Juga ada yang mengatakan kenapa kok yang diambil hatinya? Kenapa kok yang diambil hatinya? Karena Rasulullah SAW mengabarkan nanti orang masuk ke surga itu jamuan pertama yang diberikan sama Allah Ta'ala adalah ziyadatu kabidil hud, kelebihan dari hatinya hud. Hud itu ikan. Jadi ikan paus. Jadi hatinya ikan paus. Itu adalah jamuan pertamanya orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa apa Ustazah? Wallahu a'lam. Saya belum tanya sama malaikat di masa apa. Pokoknya itu jamuan pertamanya orang masuk surga. Setelah itu yang ke berapa ini tadi? Jadi kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya nggak pakai makan dulu, kalau Idul Fitri sunnah makan dulu sebelum sholat Id. Kalau Idul Adha tidak sunnah untuk makan, tapi makannya nanti setelah turun dari sholat Id. Setelah itu kaifiyatus sholatiha. Sekarang kita nginget caranya sholat Idul Adha. Benda salah Bu, karena banyak video yang beredar, imamnya Allahu Akbar rukuk, Allahu Akbar naik sujud, padahal masih takbir hari sholat Id. Jadi kita ingat-ingat caranya sholat Id. Yang pertama ayyukabir fil rakaatil ula sab'a takbirat yaqinan baina du'ail iftitah wa ta'awud. Wa fi raka'ati tsaniyah khamsatu takbirat. Salat Idul Adha ataupun salat Idul Fitri itu dua rakaat. Di rakaat pertama ada takbirnya 7 kali. Di rakaat kedua ada takbirnya 5 kali. Rakaat pertama ada takbirnya 7 kali, rakaat kedua ada takbirnya 5 kali. Dan takbir ini, takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu takbiratul ihramnya itu selama 7 kali ataupun juga 5 kali itu menduduki rukunnya sholat. Jadi kedudukannya sama kayak rukuknya jenengan, sujudnya jenengan, duduk duduk di antara dua sujudnya jenengan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kalau nggak ada takbiratul ini tadi, nggak sah sholat idnya. Jenengan sholat duhur nggak pakai rukuk, nggak sah sholatnya. Jenengan sholat
asar nggak pakai sujud, nggak sah salatnya. Apa sujudnya siji ae lah ben ringkes misalkan, nggak sah salatnya. Salat Idul Adha ataupun salat Id ini meskipun hukumnya adalah sunnah, tapi begitu kita takbiratul ihram ada kewajiban di dalam sunnah. Apa kewajiban di dalam sunnah? Semua rukun-rukunnya sholat harus lengkap. Baca Fatihah harus ada, suratnya harus ada. Termasuk di antara rukunnya sholat ini adalah takbir-takbir ini tadi. Di rakaat pertama ada 7 takbir, di rakaat kedua ada 5 takbir. Jadi masih yang jenengan masbuk tetap harus nambahi. Allahu Akbar, imamnya sudah takbir kelima. Jangan cuma komanan 2 kali takbir sama imam. Setelah itu imamnya baca Fatihah, baca surat. Gimana ini? Saya nambahi takbir atau enggak? Iya, ditambahi takbirnya. Takbir kalau memang kurangnya 5 ya ditambahi 5. Kalau kurangnya 4 ditambahi 4, kurangnya 2 ditambahi 2. Itu jadi itu namanya rukun, istilahnya kewajiban di dalam kesunahan. Kewajiban di dalam kesunahan. Setelah itu gimana? Jadi tata caranya takbiratul ihram. Setelah itu baca iftitah, baca iftitah. Setelah itu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu takbir, langsung 7 kali. Di antara takbir-takbir tersebut baca al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi takbir Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Itu adalah itu caranya. Setelah itu dan setiap kali takbir harus ngangkat tangan. Enggak cukup dengan suara aja, enggak cukup. Jadi kudu takbir pakai ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu harus dilakukan. Wal jahru fiha lil imam wal makmum wal munfarid. Dan dijaharkan. Suaranya itu dikeraskan baik imam ataupun makmum di dalam takbirnya. Takbir itu tadi semuanya imamnya baca Allahu Akbar banter, makmumnya narasi Allahu Akbar. Tapi takbirnya makmum jangan sampai lebih keras daripada takbirnya imam. Ngomik dewi-dewi saingan karena imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila letak air yang kayak gitu, jangan nggak usah. Jadi al-jahru fiha lil imam wal makmum wal munfarid. Bahkan kalau jangan sholat id sendiri pun juga sunnah untuk dikeraskan. Suratnya pun dikeraskan, Fatihahnya juga dikeraskan. Jadi Fatihah dikeraskan, suratnya juga dikeraskan. Dan yang terakhir, ayatu yumnahu ala yusrahu tahta sadri baina kulli takbiratin. Setiap kali takbir, ini harus tangan ini jadi tangan kanan di atas tangan kiri, sama kayak kalau kita selesai takbir diletakkan di bawah dada. Jadi takbir gini. Takbir sampai sempurna. Gak mek. Saya urung teko wis ngene nah. Urung teko ngene nah, ndak boleh. Jadi takbir, takbir, setelah itu taruh sini. Sampai netep. Habis itu takbir lagi. Sampai netep lagi, takbir lagi sampai netep lagi. Nah itu ayat ayunnahu ala yusra tahta sadri baina kulli takbiratain. Yang keenam wasrut takbirat bita'awud. Jadi setelah selesai takbiratnya, ditambahi lagi baca ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru masuk ke bismillah. Bismillah al-Fatihah. Nah yang ketujuh ayat rafihima suratain qaf waqtaraba awil a'la wal ghasyiyah. Jadi pilihannya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu pakai dua gandengan surat. Yang pertama, kesunahan yang pertama, rakaat pertamanya baca surat Qaf. Tunggu nih tapi biasanya enggak laku sing tunggu-tunggu di Indonesia. Yang kedua, baca iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Atau kalau enggak dua pasang ini, yang versi minimalisnya, surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu adalah kesunahan-kesunahan di dalam sholat hari raya Idul Adha.
Mugi-mugi kita sama Allah Ta'ala dikasih kemampuan untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dikasih jatah untuk mengisi hari raya kita dengan ibadah-ibadah yang diridhoi sama Allah Ta'ala, dimampukan, dikuatkan, dilonggarkan untuk bisa melaksanakan berbagai macam ibadah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.